Baik, di video kali ini, eh, nantinya kita akan mencoba meregresikan suatu model dengan metode SampleS. Nah, sebelum itu kita juga perlu mengetahui terkait dengan SampleS itu sendiri ya. Jadi yang namanya SampleS sebuah metode terkait dengan pemodelan kausal ya. Tujuannya untuk memaksimalkan variasi dari variabel laten. Jadi, mungkin mudahnya SampleS ini masih sama seperti metode-metode sebelumnya terkait dengan em, kausal ya. Jadi sebab akibat. Jadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun biasanya dalam SAM kita menyebutnya dengan variabel eksogen dan juga variabel endogen. Jadi ini beberapa istilah. Jadi yang namanya variabel laten ya merupakan istilah dari variabel yang tidak dapat diukur ya atau diamati secara langsung. Ya misalnya niat di sini. Niat ini kan tidak bisa diukur, tidak bisa kita ukur menggunakan angka. Jadi tidak ada angkanya begitu. Beda lagi misalnya dengan seperti data keuangan, misalnya rasio-rasio return on asset itu kan ada angkanya. Nah, terkait dengan niat misalnya, kemudian persepsi ya, kemudian banyak ya, religiusitas misalnya. Nah, intinya variabel laten ini yang tidak bisa diukur. Jadi hanya atau mungkin bisa diukur ya dengan kuesioner. Jadi variabel-variabel yang menggunakan kuesioner itulah kita bisa menyebutnya dengan variabel laten. Kemudian istilah yang kedua, variabel eksogen. Ya. Ini istilah untuk variabel independen. Kemudian variabel endogen. Ini istilah untuk variabel dependen. Kemudian dalam PLSM atau SAM PLS ini ada outer model dan juga inner model. Untuk outer model, ini mudahnya adalah kita menguji indikatornya. Jadi menguji indikator si variabel laten kita. Misalnya niat tadi. Nah, indikatornya apa saja? Misalnya ada beberapa ya. Nah, itulah yang diuji. Mungkin bisa juga kita menyebutnya dengan kita menguji pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan terkait dengan niat tadi misalnya. Kemudian untuk inner model, ini adalah terkait dengan pengujian hipotesis untuk setiap variabelnya. Jadi, variabel niat itu apakah mempengaruhi si variabel endogennya nanti atau bagaimana. Ya, itu tergantung dari hasilnya nanti. Jadi intinya outer model itu adalah menguji indikatornya. Kalau inner model itu menguji si variabelnya. Nah, istilah item-item pertanyaan tadi biasanya menggunakan istilah construct. Kemudian modelnya ya seperti ini. Ya. Jadi yang namanya outer model itu yang sebelah sini, indikator-indikator ini, ya, indikator ini. Kemudian inner modelnya ya ini, variabel A, variabel B, ya, dan dependent variabelnya. Ini beberapa kelebihannya dan kita langsung aja ke praktiknya. Jadi kali ini kita akan belajar metode SAMPLS dengan regresi yang sederhana. Jadi modelnya sederhana. Terkait dengan pengaruh kesadaran merek dan asosiasi merek terhadap keputusan pembelian. Jadi variabelnya ini untuk variabel eksogen yang pertama kesadaran merek, kemudian variabel eksogen yang kedua asosiasi merek, dan variabel Y-nya atau endogennya keputusan pembelian. Kalau kita buat dalam rangka berpikir atau konseptualnya seperti ini.
Jadi X1 dan X2 kita mempunyai dua variabel eksogen, kemudian satu variabel endogen. Kemudian dalam SEM PLS kita juga perlu mengetahui ya, ada beberapa istilah, misalnya seperti PLS algorithm dan juga bootstrapping. Terkait dengan PLS algorithm ini biasanya jadi ini tujuannya untuk menguji author modelnya, ya. Kemudian untuk bootstrapping ini untuk menguji variabelnya. Nah, tadi em, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada outer model dan juga ada inner model. Nah, dalam outer model sendiri ada beberapa yang perlu dilihat ya, diuji. Nah, yang pertama yaitu convergent validity. Jadi ada uji validitas convergent. Jadi terkait dengan uji ini ya untuk melihat apakah suatu konstruk atau item pertanyaannya itu sudah valid atau tidak. Untuk nilainya kita bisa melihat dari nilai autoloading nanti atau loading faktornya ya. Dikatakan valid jika lebih dari 0,7 ya. Ada juga yang menyebutkan nilainya itu di 0,4. Kemudian yang kedua yaitu uji validitas diskriminan atau diskriminan validity. Tujuannya juga sebenarnya sama ya untuk melihat apakah item pertanyaannya itu sudah valid atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu menguji reliability-nya. Jadi apakah item pertanyaannya itu reliable atau tidak. Nah, kita nantinya melihat nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Untuk nilainya harus lebih tinggi dari 0,7 ya. Maka item pertanyaannya dapat dikatakan reliable. Kemudian yang terakhir yaitu juga kita ingin atau kita perlu mengetahui masalah multikolineritasnya. Sebenarnya ini juga ya pilihan sih sebenarnya ini. Nah, untuk collinearity ya untuk melihat apakah setiap item itu terhindar dari masalah collinearity. Untuk angkanya nanti kita menggunakan nilai VIF ya, variance inflation factor, dan untuk nilainya em, kurang dari 3,3 ya. Ada juga yang bilang 2,5. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan inner model, ini terkait pengujian hipotesis. Yang pertama yang perlu kita uji yaitu koefisien determinasi. Terkait dengan ini, ya terkait dengan seberapa besar pengaruh variabel eksogennya terhadap variabel endogennya. Semakin besar nilai R square-nya, maka modelnya itu semakin baik. Tentu angka ini dari 0 sampai 100% ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menguji efeknya. Jadi ketika model kita itu model yang sederhana, maka cukup direct effect saja atau pengaruh langsungnya. Kemudian kalau nantinya ada variabel moderasi atau intervening, maka nanti ada tambahan yaitu direct effect-nya dan juga indirect-nya. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu menguji efek size-nya. Jadi seberapa eh, apa kuat enggak pengaruh dari masing-masing variabelnya. Nah, di sini ada tiga kategori ya penilaian dari efek size. Jadi yang pertama terkait dengan jika nilainya itu di atas 0,35 maka kategorinya itu kuat atau pengaruhnya itu kuat. Kemudian jika antara 0,15 sampai 0,35 itu dikatakan pengaruhnya ya medium. Kemudian jika nilai F square-nya ini lebih kecil dari 0,02 sampai 0,15, maka kategorinya pengaruhnya rendah.
Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Bagaimana cara, yang pertama kita perlu belajar cara menginput datanya terlebih dahulu, kemudian nantinya bagaimana em, melakukan regresi dengan metode SAMPLS. Dan kali ini kita akan menggunakan Smart PLS. Ya, ini Smart PLS 3. Untuk langkah yang pertama, kita ke menu New Object. Kita perlu create objek kita atau project kita. Kita namakan saja dengan latihan saja ya. Latihan. Pokoknya namakan aja project teman-teman, kemudian klik OK. Nah, setelah membuat project, maka akan muncul di sebelah kiri. Kemudian untuk melakukan import data, di sini ada tulisan double click to import data. Maka untuk melakukan import data, silakan diklik atau kita perlu mengklik dua kali di sini. Klik dua kali. Kemudian cari em, data yang kita punya. Nah, di sini saya sudah punya data. Untuk formatnya, ini bukan Excel, ya. Jadi untuk format agar terbaca di aplikasi Smart PLS, maka perlu diganti dulu menjadi format CSV, ya. Jadi Excelnya CSV ini, comma separate values ini. Jadi diubah menjadi CSV terlebih dahulu. Oke, misalnya datanya ini. Kemudian klik open. Setelah open, kemudian muncul seperti ini dan klik OK. Nah, setelah OK tadi dan muncul seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil melakukan input data. Jika tampilannya seperti ini. Jika loading atau lama loadingnya, maka itu bisa saja datanya bermasalah atau aplikasinya. Maka ketika berhasil akan seperti ini. Jadi terbaca datanya di sini. Ingat bahwa data ini adalah model ini. Jadi terkait dengan kesadaran merek yaitu X1, asosiasi merek itu S2, keputusan pembelian itu Y. Dan di sini kita punya untuk X1 ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya sampai 6. Kemudian untuk X2 pertanyaannya 4. Kemudian Y-nya pertanyaannya 5. Untuk Z ke bawah ini diabaikan saja. Nah, kemudian setelah kita melakukan input data, maka kita perlu membuat modelnya. Nah, untuk membuat model, ke menu yang sebelah kiri, kemudian klik dua kali pada icon ini. Ini akan sesuai dengan nama yang teman-teman buat ketika new project tadi. Klik dua kali sampai muncul seperti ini. Jadi ada tab kosong ya di sini. Nah, kita perlu membuat modelnya terlebih dahulu. Modelnya sesuai dengan ini. Ada 3, maka kita buat 3 dengan cara klik latent variable di sini. Klik satu kali. Kemudian pada tab yang ini, klik juga satu kali untuk memunculkan gambar ya. Klik satu kali. Kemudian klik lagi satu kali. Dan klik satu kali. Kenapa kita membuat 3? Karena sesuai dengan model kita. Jadi ini tergantung dari model teman-teman. Kalau 3, ya 3. Kalau 4, maka klik lagi. Kalau sudah memunculkan latent variabelnya atau kita membuat modelnya, kita kembalikan kursornya ke awal dengan klik lagi. Ya, oh sorry, yang ini maksudnya. Klik select, maka kursornya akan menjadi kursor yang biasa. Nah, ini bisa ditarik-tarik ya. Dengan klik satu kali, klik kiri kemudian ditahan. Kita perlu rapikan dulu aja biar lebih rapi terlihatnya untuk kerangka konseptual kita. Nah, kemudian untuk gambar-gambar ini di bawahnya ada keterangan latent variable 1, latent variable 2, latent variable 3. Nah, agar lebih mudah kita ubah saja menjadi variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Untuk
laten variabel pertama, kita lihat bahwa di sini kesadaran merek. Maka klik kanan, kemudian rename. Kita akan ubah namanya menjadi kesadaran merek, kemudian oke. Kemudian untuk yang kedua, asosiasi merek, kita rename. Kemudian untuk variabel Y-nya, keputusan pembelian. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita selanjutnya akan membuat garis hubungannya. Ya, untuk membuat garis hubungannya dengan klik connect di sini. Kemudian klik satu kali di variabel X1-nya. Kemudian arahkan ke variabel Y-nya. Kemudian klik satu kali. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita hubungkan juga untuk X2-nya. Klik satu kali, hubungkan ke Y. Klik satu kali. Nah, sudah seperti ini. Kita kembalikan lagi kursornya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan indikator-indikatornya dari setiap variabel ini. Untuk kesadaran merek, yaitu X1, maka kita blok X1-nya. Semua pertanyaan untuk X1 diblok, kemudian ditarik. Tarik ke sini. Pastikan kursornya di gambar ini ya. Kalau di luar nanti akan membuat gambar baru. Maka kita perlu dragnya ke sini dan lepas di gambar ini. Lepas, nah akan seperti ini. Kemudian untuk X2 juga kita masukkan semua pertanyaan untuk X2 seperti ini. Kemudian untuk Y-nya juga variabel dependent atau variabel endogennya kita tarik. Nah, seperti ini. Agar lebih rapi, untuk indikator dari variabel Y kita pindahkan ke kanan. Caranya dengan klik variabelnya, kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, pilih yang kanan ya, right ini. Nah, maka akan pindah ke sebelah kanan. Ini juga bisa dipindah ke atas ya, ke bawah. Sini ada beberapa pilihannya. Nah, ini juga penting terkait dengan warna. Jadi warnanya akan berubah menjadi biru ketika kita benar menghubungkan garis variabelnya. Nah, setelah kita selesai membuat model, kemudian kita masukkan item pertanyaannya, maka selanjutnya kita perlu mengetahui terkait dengan PLS algorithm dan juga bootstrapping, seperti yang tadi dibahas. Nah, yang pertama, kita akan melakukan PLS algorithm terlebih dahulu. Caranya ke menu calculate, kemudian pilih PLS algorithm. Nah, seperti ini. Ini dibiarkan saja, ya ini sudah default. Kemudian klik start calculation. Tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah hasil dari output untuk PLS algorithm. Ada banyak di sini. Selanjutnya, kita akan melakukan bootstrapping. Kita kembali ke tab untuk model kita. Kembali ke situ. Kemudian ke menu calculate. Kemudian pilih bootstrapping. Nah, ini juga sudah default biasanya. Dan signifikansi levelnya kita menggunakan 5% di sini. Kita langsung saja klik Start Calculation. Tunggu sampai selesai dan ini output dari bootstrapping. Nah, kemudian kita perlu melihat beberapa tadi ya. Ada outer model dan inner model. Nah, ini
untuk uji validitas konvergen, yang pertama, oke, kita ginikan saja agar lebih mudah. Oke, ini adalah outer model ini. Yang pertama adalah validitas konvergen. Ya, untuk melihat validitas konvergen, kita ke outputnya PLS algorithm, kemudian klik outer loading di sini. Ada menu outer loading, klik. Nah, ini adalah hasil dari nilai outer loadingnya ini. Yang warna hijau ini adalah nilai outer loadingnya. Dan ini adalah setiap variabelnya. Ini variabel asosiasi merek, kemudian keputusan pembelian, ini kesadaran merek. Nah, sesuai dengan ketentuannya, ya, nilai outer loading itu harus lebih besar dari 0,7. Maka dapat dikatakan item pertanyaannya itu valid. Nah, untuk penelitian ini, kalau kita lihat di sini, semua angka berada di atas 0,7. Untuk mudahnya, teman-teman bisa lihat warnanya. Kalau warnanya hijau, itu sudah pasti di atas 0,7. Jika di bawah 0,7, itu biasanya warnanya merah. Artinya untuk penelitian ini, semua item pertanyaan itu sudah valid. Jadi di sini ya hasilnya. Nah, hasil ini bisa di copy dengan cara ini, copy Excel format. Bisa dengan cara ini. Bisa juga dengan mengekspor ke Excel. Nanti semua hasil kan ada dalam satu file Excel. Nah, namun em, biasanya kalau dalam satu Excel itu akan semuanya ada dan biasanya akan berat. Maka kalau saya biasanya copy saja ya Excelnya ini. Jadi di copy seperti ini, kemudian dipindahkan ke Excel terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian dipindahkan ke Microsoft Word. Jadi untuk validitas konvergen semuanya valid. Nah, kemudian kita lanjut ke validitas diskriminan. Untuk validitas diskriminan, sebenarnya ada beberapa cara ya terkait dengan validitas diskriminan ini. Ada beberapa cara untuk melihatnya. Ada yang menggunakan, kalau di sini menggunakan Fornell-Laker criterion ya. Jadi melihat nilai Fornell-Laker criterionnya. Kemudian ada juga yang menggunakan cross-loading, ada juga yang menggunakan HTMT. Nah, di sini tergantung teman-teman ya, mau pakai yang mana. Cari saja atau pakai yang paling hasilnya paling baik. Ya walaupun sebenarnya untuk discriminant validity ini model yang terbaru itu sebaiknya menggunakan HTMT. Ini adalah pendekatan yang paling baru, yaitu menggunakan HTMT. Kalau Fornell-Laker criterion ini sudah sebelumnya ya, sebelum dari HTMT. Tapi tetap bisa dipakai. Nah, untuk menunya dengan menu dari uji validitas diskriminan yaitu pada diskriminan validity. Klik. Nah, ini ada tab Fornell-Laker criterion. Ini yang akan kita gunakan. Nilai ini, angka ini. Kalau teman-teman menggunakan cross loading bisa menggunakan ini pada menu
atau pada tab ini. Kemudian pada HTMT ya pakai ini. Jadi angka dari Fornal Laker Criterion ini dengan melihat angka yang atas ini seharusnya lebih tinggi dari angka yang bawahnya. Jadi membandingkan. Jadi si Smart PLS-nya sudah apa otomatis begitu ya. Jadi yang paling atas itu seharusnya angkanya lebih tinggi daripada yang bawahnya. Kita lihat di sini untuk baris yang pertama, angka paling atasnya 0,835. Nah, yang bawahnya harus di bawah itu. Ini untuk baris kedua 0,752 pasti, dan ini tentu di bawah 0,8. Kemudian yang paling bawah 0,829 ini juga di bawah angka 0,835. Kita lihat lagi ke yang kedua. Paling atasnya 0,862, bawahnya 0,7. Ini juga sudah sesuai kriteria. Kalau yang sebelah kanan, karena tidak ada bawahnya, maka tidak perlu em, dibandingkan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa untuk uji validitas diskriminan juga sudah lolos. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari uji reliabilitas. Untuk angkanya masih pada tab PLS algorithm, kemudian pada ini menu construct reliability and validity. Jadi kita melihat nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability dan nilainya harus lebih tinggi dari 0,7. Nah, untuk angka-angka ini karena hijau artinya sudah di atas 0,70. Untuk Cronbach alpha kalau kita lihat di sini angkanya di atas 0,7. Untuk composite reliability juga sama. Angkanya di atas 0,7. Nah, selanjutnya untuk melihat masalah collinearity-nya. Jadi kita ke menu collinearity statistik. Menu ini diklik. Nah, ini adalah angkanya. Jadi angka ini harus di bawah 3,3 sesuai dengan teori yang ada ya. Kalau teorinya dari Hare itu menunjukkan atau menyatakan nilai VIF-nya itu seharusnya lebih kurang dari 3,3. Nah, untuk hasil ini semuanya warna hijau, artinya lebih kecil dari 3,3. Maka semua item lolos, tidak ada masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya untuk inner model, ada 3 yang perlu kita lihat, yaitu koefisien determinasi, pengaruh langsungnya, dan juga efek size-nya. Nah, yang pertama, untuk melihat koefisien determinasinya. Masih pada menu PLS algorithm, kemudian pada menu R square di sini. Nah, ini adalah angka untuk R square. Biasanya menggunakan adjusted R square ya, biasanya yang ini. Nah, ini adalah angkanya 0,655. Kalau dipersenkan menjadi 65,5%. Artinya, variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y-nya atau variabel keputusan pembelian ini sebesar 65,5%. Dan sisanya sebesar 15% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian kita ke pengaruh langsungnya. Untuk melihat pengaruh langsung ke menu bootstrapping, kemudian pada menu patch coefficient, kemudian pada ini mean, standar deviasi ya, values dan p-values ini. Ini hasil dari pengaruh langsungnya. Nah, bagusnya pada Smart PLS ia sudah memberikan memberikan penjelasan arah istilahnya. Jadi di sini ada arah begini, itu artinya asosiasi merek itu berpengaruh atau mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian kesadaran merek itu mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, di sini kita lihat bahwa sesuai pada kriteria yang pada umumnya, jadi p-values ini sama dengan nilai signifikansi.
Jadi ketika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan. Nah, di Smart PLS kalau hijau itu artinya signifikan. Kemudian untuk melihat arahnya apakah positif dan negatif, lihat saja angka ini. Ya, kalau negatif artinya berpengaruh negatif. Kalau positif, maka tidak ada simbol negatifnya. Nah, di sini untuk original sampel ini adalah angka untuk menjelaskan seberapa kenaikan pengaruhnya. Jadi ketika asosiasi merek itu naik misalnya satu satuan, ya maka keputusan pembelian akan naik sebesar angka ini. Itulah original sampel ini. Jadi kalau dalam metode regresi sederhana, misalnya pakai FUS atau SPSS, biasanya original sampel ini adalah koefisiennya, ya nilai koefisien. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa asosiasi merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian juga untuk kesadaran merek itu pengaruhnya positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, terakhir untuk melihat efek size ya, untuk melihat efek size-nya pada menu F square. Jadi pada tab PLS algorithm kemudian pada F square di sini. Ini adalah angka efek pengaruhnya atau pengaruh seberapa kuat pengaruhnya. Nah, untuk ini variabel asosiasi merek angkanya 0,0086. Nah, kita tinggal lihat saja untuk tiga kategori. Ada kategori kuat, medium, dan juga rendah. Untuk angka 0,008, 0,086 itu di sini. Artinya, untuk variabel asosiasi merek itu pengaruhnya lemah. Kemudian untuk kesadaran merek, angkanya 0,264. Angka ini kalau kita lihat ada di sini ya, di antara angka ini. Artinya, untuk variabel kesadaran merek, pengaruhnya itu medium. Jadi untuk dua variabel ini tidak ada yang punya pengaruh yang kuat. Nah, jadi begitu untuk em, regresi dengan metode SAMPLS dengan model yang sederhana.